حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وإلى جميع الدروب الصوفية خصوصا سادتنا معشر الأنبياء وخصوصا إلى سيد الحاضر الولي الكبير المرشد الكامل العارف بالله ومن الشيخ محمد الدين حفظه الله تعالى له منا الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا لهم من الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر هذا المجلس اللهم اشف أمراضنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا يا الله في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا يا الله. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا يا الله بسر سورة الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Selawat beriring salam marilah bersama-sama kita hantarkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga al-sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan pengajian majelis Nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang sifat Allah qiyamuhu bin nafsi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat Allah al-wahdaniyah. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Adapun yang dimaksud dengan wahdaniyah, wajib bagi pada hak Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Maknanya adalah
فمما يجب لله تعالى الوحدانية وحقيقة الوحدانية عبارة عن نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال. Maka yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah yang artinya esa Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatul wahdaniyati, dan bermula hakikatnya esa Allah Subhanahu wa taala itu ibarat daripada nafi ta'addudi, menafikan keterbilangan Allah Subhanahu wa taala. Baik keterbilangan Allah Subhanahu wa taala fi zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Ketika kita berbicara tentang wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa Allah Subhanahu wa taala. Esanya Allah Subhanahu wa taala min haitsu zatnya. Esanya Allah Subhanahu wa taala min haitsu zat, dari segi zatnya. Esanya Allah Subhanahu wa taala min haitsu sifatnya, dan esanya Allah Subhanahu wa taala min haitsu af'alnya. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang wahdaniyah, maka esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, dan esa Allah pada af'al. Dalla ala wujubil wahdaniyati bil kitab was sunnati wal ijma'. Adapun dalil yang mewajibkan akan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan Ijma' dan berdasarkan akal. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan Ijma' dan berdasarkan akal. Amal kitab, adapun berdasarkan Al-Quran, adapun berdasarkan dalil yang berdasarkan pada Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Ilahu wahid. Allah itu esa. Esa min haitsu zat, esa min haitsu sifat, dan esa min haitsu af'al. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjuki dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, innallaha witrun yuhibbul witra wa ma'na witrin wahidun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada yang ganjil, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, yaitu satu. Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. Maknanya witrun itu wahidun. Karena belampe makna tu lekan witrun ji. Man tujuh kon witrun ji mukhalafah bil aql. Ketika kita mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra, maknanya witrun wahidun, mesti menunjuki kepada dalil yang satu. Kenapa dalil yang satu? Karena kalau tiga, mukhalafatul aql, karena sesungguhnya tidak mungkin presiden itu tiga, mustahilul aql. Ketika disebutkan innallaha witrun yuhibbul witra, itu dalil menunjuki kepada wahidun. La yadullu ala thalathatin wala arba' wala sab'atin wala tis'ah. Yadullu ala witrin ay ma'nahu wahidun. Ketika kita mengatakan kalau makna witrun mungkin yajuzu thalatha, mungkin boleh kepada tiga, itu mukhalafatul aqli. Kalau kita mengatakan makna witrun adalah tiga, mukhalafatul aql, akal tidak mau menerima dalam satu desa ada dua gesi atau tiga gesi. Dum sabo kampung ada dua gesi, pulang dulu. Ai makna witrun wahidun. Allah itu esa. Esa min haitsu min haitsu zat, min haitsu sifat, wa min haitsu af'al. Kemudian mana dalil ijma'? Wal ijma'
ajma'atil ummatu ala anna Allah wahidun. Para ummah telah berijma' bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Seluruh umat Islam mengatakan Allah itu esa. Allah itu satu. Maka ketika telah berijma', itu dalilnya dalil ijma'. La thaniya lahu, tidak ada dua baginya. Ketika kita mengatakan tidak ada dua baginya Allah, itu dalil akal. Maka mustahillah Tuhan itu dua. Ketika kita mengatakan Tuhan mustahil dua dan Tuhan mustahil tiga, hadza yadullu ala dalilil akli, dan ini menunjuki kepada dalil akal, menolak Tuhan itu dua, tiga dan seterusnya. Maka itu disebut dengan dalil akal. Oleh karenanya ketika kita menyebutkan widrun bermakna wahid, alladzi yata'allaqu billah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, makna widrun ay wahidun. Mungkin pada tempat yang lain makna widrun tidak mungkin, boleh jadi 3, boleh jadi 7, boleh jadi 11. Tapi yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, makna widrun fi haqqi ta'ala wahidun. Bahkan wahidun apabila bukan satu, bertentangan dengan hukmul akli, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ijma'. Kalau seandainya makna witrun di situ bukan satu, maka bertentangan dengan Al-Quran, maka bertentangan dengan sunnah, maka bertentangan dengan ijma' ummah, dan bertentangan dengan akal. Dengan demikian ketika disebut witrun ay ma'nahu lazimun wa malzumun wahid. Hadza dalilun ala wahdaniyah. Ini merupakan dalil yang menunjuki bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. La thaniya lahu, tidak ada dua baginya, ay la syabiha lahu, tidak ada yang seumpama dengannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang seumpamanya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi zatnya, baik dari segi sifatnya dan segi af'alnya. La syabiha lahu ay ma'na la thaniya lahu, la syabiha lahu, la syabiha lahu min haitsu zatihi wa min haitsu sifatihi wa min haitsu af'alihi. Tidak ada satupun la syabiha lahu wa la nadhira lahu, tak ada baginya yang seumpama dengannya, baik dari segi zatnya Allah, sifatnya Allah, dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kami ulangi, mustahil ada hulul dan ittihad. Mustahil Tuhan menyatu dengan diri makhluk, dan mustahil makhluk menyatu dengan diri Tuhan, disebabkan la mathila lahu wa la nadhira lahu. Maka dengan demikian Muhammad bukanlah Tuhan, Tuhan bukanlah Muhammad. Barang siapa mengakui Tuhan Muhammad, Tuhan adalah Muhammad, Muhammad adalah Tuhan, yakin, maka fasiyun, fasidlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah menyandingkan kedudukan zat Tuhan dengan zat Muhammad, padahal la mathila lahu wa la nadhira lahu min haitsu zatnya, min haitsu sifatnya, dan min haitsu af'alnya. Fawahdaniyatu zat tanfi al-kam al-muttasil wa munfasil. Kalau dengan adanya wahdaniyah maka menghasilkan 5 kam. Udah pegangannya pube. Nak faedah kan? Itu bukan kamnya dah. Kam muttasil, kam munfasil,
Kamuttasil fi zatihi, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, antakuna zatuhu murakkabah. Tak menafi pada kita menafikan pada haknya Allah Subhanahu wa taala, zat Allah itu tidak tersusun dari berbagai juzuk. Ketika kita mengatakan zat Tuhan, apakah zat Tuhan itu tersusun dari berbagai elemen? Maka zat Tuhan tidak pernah tersusun dari berbagai elemen dan tidak pernah tersusun dari berbagai atom atau molekul, karena dia bukan molekul. Allah lah yang telah menciptakan atom dan molekul. Allah tidak butuh kepada atom dan molekul untuk menentukan akan keberadaannya. Maka Tuhan itu bukan terdiri daripada molekul dan atom. Itu maknanya esa pada zatnya. Itu namanya muttasil. Zat Allah Subhanahu wa taala la murakkabah, tidak tersusun dari berbagai elemen dan molekul. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan elemen dan molekul. La yahtaju ila syai'. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun, karena yang sesuatu apapun ciptaannya. Qiyamuhu bi nafsi, dia berdiri dengan sendirinya. Maka zat Allah Subhanahu wa taala kita wajib menafikan murakkabah. Min jauharin wa a'rad, baik dari segala atom dan a'rad, bentuk-bentuk dan jirim-jirim. Allah Subhanahu wa taala ketika ia bersifat dengan wahdaniyah min haitsu zatnya, maka zatnya itu bukan tersusun dari jauhar, bukan tersusun dari a'rad, dan bukan tersusun dari ajsam. Sedangkan keberadaan kita tersusun dari berbagai dimensi. Zat kita ini tersusun daripada dimensi. Ketika ada zat, maka ada sifat, maka ada ajsam, maka ada tulang, maka ada darah, maka ada daging, maka ada kulit. Maka terbentuklah kita, terbentuklah sifat manusia yang sifatnya an-natiqah, yang berbicara, yang membedakan dengan yang lainnya. Hayawanun natiq. Kita ini adalah orang yang berakal, yang membedakan dengan bentuk yang lainnya. Maka keberadaan kita itu, zat kita itu tersusun dari berbagai susunan sehingga kita menjadi seorang insan. Namun keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak murakkabah, tidak tersusun dari berbagai elemen suatu apapun. Dengan demikian di sini yang membedakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana murakkaban la kana haditsan. Kalau sesungguhnya kita mengatakan bahwa Allah tersusun dari berbagai elemen, maka sungguh adalah Tuhan itu baru. Maka ketika ada Tuhan itu baru, maka kita bertanya siapa Tuhan sesungguhnya? Karena Tuhan yang ada ini baru. Maka mustahillah keberadaan Tuhan ketika zat Tuhan itu tersusun, maka mustahillah zat Tuhan itu tersusun dari berbagai molekul dan atom. Ia berdiri dengan sendirinya. Ketika ini kita pahami, ini namanya kamun muttasil. Kemudian kamun fasil antakuna zatu ukhra la yajibu laha min al-kamal ma yajibu lillahi ta'ala. Kalau kita memahami makna kam min haitsu wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, ada yang lainnya yang sama derajatnya wahdaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka la mathila lahu wa la kamala lahu, maka tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala yang kesempurnaannya itu sebanding dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ketika kita menafikan akan adanya Tuhan yang lain yang juga memiliki sifat wahdaniyah sama dengan Tuhan yang hak, maka di situ disebut kamun fasil. Kita wajib menafikan kam-kam ini, baik muttasil dan itu min haitsu zat. Sekarang muttasil min haitsu sifat. Buno zat. Nyopet tapi dia tabut aleh pu kang pegang nyambu. Jadi buno min haitsu zat Tuhan tidak murakkabah, tidak tersusun
Kemudian zat Tuhan tidak ada bandingannya yang lain zat, tak ada. Kemuliaan sifat, wala sifatih, ay la syabila lahu fi sifatihi, fa wahdaniyatu sifat tanfi kam al-muttasil wa munfasil. Ketika kita mengatakan tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah, maka di situ akan keluar dua kam muttasil dan munfasil pada sifat. Ayakuna lahu qudratan, maka ketika kita melihat sifat muttasil pada Tuhan, ketika kita mengatakan wahdaniyah, yang mesti kita nafikan bahwa pada diri Tuhan tidak ada dua kudrah. Kudrahnya tidak. Kudrahnya tidak. Sehingga apabila ada dua kudrah, yang kudrah yang dah disebut mesti kudrah yaitu hak. Nanti bak sifat Allah wahdaniyah, Allah mono esa. Bak sifat esanya hanya dua kudrah na. Keinginan Allah hanya dua, hanya le, hanya punya. Cuma tak bohong. Bagi katanya harus tak penafikan muttasil. Wa iradatan, dan tidak ada iradatan ukhra, hana palain. Bal yakna qudratihi wahidatan, yakna hanyalah kudrat dan irada Allah. Hana kudrah yang lain selain Allah, hana iradah yang lain selain irada Allah, yang ngatok irada Allah Subhanahu wa taala. Hana kudrah yang lain selain kudrah Allah, hana iradah yang lain selain iradah Allah. Wa jami'u sifatihi kadzalika, fata'addadu fi sifatihi muhal. Ta'addud pada sifatnya Allah Ta'ala itu muhal. Dua buah kudrah, dua buah iradah, mustahil pada Allah Ta'ala. Yang hanyalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian munfasil pada sifat. Bi ayakuna li ahadin minal makhluqin sifatun ka sifatillahi ayakuna lahu qudrah tujadu wa irada tukhassisu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kudrah pada kita, wajibnya sifatihi kadzalika pada sifat muhal. Wal munfasil fi ayyakuna li ahadin minal makhluqaini sifat ka sifatillahi ta'ala bi an takuna lahu qudrah tujadu wa irada tukhassisu. Wa hadza muhalun. Kalau makhlukna iradah ke iradah Tuhan ataupun kudrah ke iradah Tuhan, makanya mustahil. Maka wajib bagi kita tak penafi yang mufasil. Hanya iradah makhluk, tidak ada iradah makhluk yang sebanding dengan iradah Allah. Tidak ada kudrah makhluk yang sebanding dengan kudrah Allah. Yang ada hanyalah kudrah Allah semata, yang ada hanyalah iradah Allah semata. Padung boh kam kam. Pud. Ini dua. Lianna Allah la syabila lahu. Kenapa tidak ada kudrah pada yang lain selain Allah? Karena la syabila lahu, yang selain Allah itu tidak semisal baginya Allah, wala nadhira lahu, dan tidak ada bandingannya dengan Allah, maka tidak ada baginya kudrah yang sama dengan kudrah iradah Allah. Wala fi af'alihi, dan tidak ada pada pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan pekerjaan makhluk yang lainnya.
Maka wajib bagi kita fawahdaniyatul af'al, wajib bagi kita mengatakan yang menciptakan sesuatu hanyalah Allah, yang memberi bekas pada sesuatu hanyalah Allah. Maka tidak ada makhluk mampu menciptakan sesuatu dan tidak ada makhluk yang mampu memberi bekas kepada sesuatu. Kita misalkan contoh, ada kertas, kita bakar, kemudian terbakarlah kertas itu dan jadi hitamlah ia. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang membakarnya dan siapa yang menghitamkannya? Ada kertas putih, kemudian kita bakar kertas itu, maka terbakarlah kertas itu, maka hitamlah ia. Siapa yang membakarnya dan siapa yang menghitamkannya? Kalau kita mengatakan yang membakarnya api, musyrik. Kalau yang kita mengatakan yang menghitamkannya api itu adalah hitam disebabkan karena api, juga musyrik. Maka min haitsu hadza, dari segi ini wajib kita menafikan af'al Allah min haitsu muttasil. Muttasil. Tak ada pekerjaan di dunia ini selain apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membakar kertas putih, kemudian kita membakarnya, kemudian terbakarlah ia dan hitamlah setelah itu. Pertanyaannya, siapa yang membakarnya sehingga kertas itu terbakar, dan kenapa dia hitam? Kalau kita mengatakan apilah yang membakarnya, pada api tidak memiliki sifat ta'thir wa takhliq. Kalau pada api ada sifat takhliq wa ta'thir, sungguh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terbakar ketika ia dibakar dalam api oleh Namrud. Kalau kita mengatakan bahwa sesungguhnya yang membakar kertas itu adalah api, kita meyakini pada api itu ada takdir wa takhliq, maka bagaimana kejadiannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh karenanya api tidak memiliki takdir wa takhliq, tapi api memiliki sebab asbab. Api tidak memiliki sifat takhliq, ta'thir. At-takhliq wa ta'thir Allah. Wa annal insana wa annal makhluqa asbabun minal asbab. Maka kita harus bisa membedakan mana yang ta'thir, mana yang ma'thur, mana yang fa'il, mana yang maf'ul, mana syari', mana masyru', mana dal, mana madlul. Adalu ghairu madlulin wa madlulun ghairu adalu ghairu madlul wa madlul ghairu dalil. Makanya ketika kita membakar, siapa yang membakar itu? Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada api untuk bakar, kun fayakun, terbakarlah ia. Ketika ia terbakar maka jadilah hitamnya. Ketika hitamnya Allah mengatakan kun fayakun, jadilah hitam. Kalau seandainya kita beriman kepada Allah dalam hal wahdaniyah, tanpa jumpu mendang musyrik, tak berdoa nunggu Allah. Betul yang musyrik uru, apa yang betul? Mana ni? Anak yang memang kekenyan tidak. Kita nyata bertawasul dengan ulama, tertawasul dengan aulia, dan bukan aulia musyrik.
Menyebenan iman ni batin pada hukum musyrik kira ni. So yang berkerara ni, so yang pegadah gerah ni, so yang macam nekoh ke, tuduh ke, skip. Ada ku menyanyian tu iman. Hana payah ngayak pekape kamu yang tawasul draw mulai ni budak pun bang budak ke musyrik kan sampai ke lain dah. So yang berdengar draw ni tanya. So yang berdengar menyatakan mata menyentuh no akidah. Kamu payah ayat musyrik kita tengok hari yang mulu. Kenapa? Padahal katanya utek budak silamnya ni. Pakan yang kipas angin ni putar, tahu putar kipas angin. Angin ajar orang kaji. Tapi di kitanya yang matang bawah-bawah pek taman aju Allah habis ni. Kan? Yang kipas angin tahu putar Allah habis. Sehingga dia cuma tahu dia cuma Tuhan Allah. Munya sampai lagi nyawa akidah ni. Yang baik buka hidung ajam Ahmad Judul seluruh Nabi. Baik. Baik. Pakam baik. Ilmu orang raya dong, kerja dong malu. Orang raya dong katanya oleh Allah. Pakam kata penuh yang lagi nyawa iman. Tapi punya golong sebenar, masuk golong seb dah balik. Pakam temai putar sebab angin. Haji ahinam tu. Bek dia utai lah inam tu. Pakar ni putar kipas angin. Sebab angin. Pakar orang tuan dia dongkahnya. Sebab kena bateri. Punya kena bateri dia. Nah, nanya itu kadang-kadang kata-kata. Oleh karenanya na takhliq na ta'thir. At-takhliq wa ta'thir wallah. Wa anna al-makhluq minal asbab. Kalau tidak ada takluk pada asbab, maka tidak akan berfungsi di dunia ini. Aghlabiyat, secara aghlab. Tapi menyangkan kudrah Allah dengan kudrah irada Allah, tidak ada yang takluk kejadian. Nabiullah Adam alaihissalam, siapa ayahnya, siapa ayahnya dan siapa ibunya. Kun fayakun. Nabiullah Isa alaihissalam, siapa ayahnya? Kun fayakun. Nyong baik sampai tadi orang lagi nanti kun fayakun. Kan ada lagi orang. Astagfirullah. La mathila lahu wa la nadhira. Berarti kam pada kam kalimah. Limong. Dua pada zat, dua pada sifat, satu pada af'al, satu lagi pada af'al, al-munfasil. Seperti itu. Pada munfasil, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang banyak. Pada Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang banyak. Kita tidak bisa menafikan ciptaan Allah pada yang banyak. Itu namanya kamu fasil pada afal. Maka pekerjaan Allah itu banyak. So yang buka langit, so yang buka bumi, so yang buka arasy, so yang buka ketanya. Maka penciptaannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, makna daripada wahdaniyah, esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada af'al. Kemudian mari kita berbicara tentang kudrah yang ke depan akan masuk bab kudrah. Kudrah yang dimiliki pada insan itu pada hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala pada hambanya.
Kemudian pernahkah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bermaksiat kepadanya? Yang Allah perintahkan kepada makhluk setelah menciptakan kudrah padanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu mukhalafah daripada kudrah irada Allah, yang irada Allah ingin menjadikan kita baik, tapi kita mukhalafah. Tetapi ketika kita mengerjakan perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah berhubung dengan kudrah dan irada Allah, sehingga pekerjaan itu juga terlaksana. Tapi tidak boleh kita menisbahkan amal perbuatan buruk kita kepada Allah. Itu disebabkan karena ta'aduban Allah, kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada-Nya. Walhasil, yang wajib kita pahami bahwa wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala, ia bersifat dengan sifat wahdaniyah. Arti wahdaniyah itu adalah esa Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, esa Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya, esa Allah Subhanahu wa taala pada af'alnya. Maka af'al Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bandingannya bagi yang lainnya. Tidak ada pekerjaan Allah, tidak ada pekerjaan Allah itu bandingannya. Maka ketika filosof menyatakan bahwa begini, ada pertanyaan. Tapi pertanyaan ini filosofis. Pertanyaan pertama, mampukah Tuhan menciptakan batu? Kemudian mampukah Tuhan menciptakan pada batu itu Tuhan tidak sanggup menggerakkan batu itu? Pertama, mampukah Tuhan menciptakan batu? Kemudian, mampukah Tuhan menciptakan pada batu itu Tuhan tidak mampu menggerakkan batu? Pertanyaan filsafat lagi nih. Namanya salah langsung dulu. Ketika Tuhan mampu menciptakan batu, maka pada dirinya sifat af'al. Kemudian ketika Tuhan mampu menciptakan, tidak mampu digerak, itu juga masih Tuhan. Namun ketika tidak mampu digerak, itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena kudrah irada Allah tadi, af'al Allah la mathila lahu, tak ada bandingannya pada af'al Allah, kudrah Allah, irada Allah, tak ada bandingannya yang sebanding dengan dirinya. Maka ketika Tuhan menciptakan batu besar, kemudian Tuhan mampu menciptakan tidak bisa digerak, dan ketika tidak bisa digerak, maka pada saat itu bukan Tuhan. Kenapa tidak bisa digerak? Kenapa bukan Tuhan? Karena tidak mampu digerak. Oleh karenanya pertanyaan ini fasid. Pertanyaan ini fasid. La yahtaju ila jawabin. Tidak butuh kepada jawab. Kenapa tidak butuh kepada jawab? Karena qadiyah tidak jelas. Qadiyah sughra kubra natijah tidak jelas. Ketika diciptakan Tuhan, ketika menciptakan tidak mampu digerak juga Tuhan. Tapi ketika tidak mampu digerak, ini sama juga dengan kita menanam pohon kelapa, sewaktu dipetik bukan buah kelapa. Pertama kita menanam kelapa, setelah tumbuh, setelah dipetik, ikna, beda, ikna,
Watan pula pun bau. Watan pula bau. Watai temo bau. Watai mupo nampak bau. Nanya. Kira-kira nanya tu me katanya? Nah? Pertanyaannya lagi dong. Menyenaruh kita menobek nama beta. Nampaklah haju ilo wana tampo banyak. Nekari jiro. Nekari apa kaya ini? Karena kanya tegak filosof kan nekari itu. Oleh karenanya maka mungkin sampai di sini pengajian kita malam ini yang berhubungan dengan al-wahdaniyah. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita melanjutkan dengan sifat qudrah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.